Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kiranya kasih dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai selalu. Dan begitu juga. Amin. Shalom teman-teman PPKT sekelas Isma Kale Utara. Selamat berjumpa dalam kasih Tuhan dan persekutuan pada sore hari ini. Kurang lebih 3 bulan kita berada di rumah, belajar dari rumah, bahkan beribadah di rumah. Tetapi kita bersyukur pada hari ini Tuhan boleh memperjumpakan kita dalam persekutuan. Ia memanggil saya dan saudara-saudara sekalian untuk datang ke hadirat. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Adik-adik yang sama dikasih oleh Tuhan, dimanapun kalian berada, kita tetap berserah diri ke dalam tangan pimpinan kasih Tuhan. Sebelum kita membaca kitab, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, inilah kami anak-anak-Mu yang senantiasa Engkau bimbing dan Engkau sertai dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kami bersekutu bersama-sama sebagai anggota dari Persekutuan Pemuda Gereja Toraja Klasis Makale Utara. Tuhan sertai kami, Tuhan bimbing kami dalam menjalani hidup ini. Kami akan membaca firman-Mu yang akan menjadi pedoman, menjadi petunjuk arah dalam menjalani hidup ini. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami sehingga kami boleh memahaminya dan boleh menjadi pelaku firman dalam hidup ini. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik pemuda yang sama dikasih oleh Tuhan, pembacaan Alkitab kita saat ini terdapat dalam Perjanjian Baru, yakni surat pertama Petrus pasal 4, ayat 12 sampai ayat 19. Surat pertama Petrus pasal 4, ayat 12 sampai ayat 19.
sama dikasih oleh Tuhan, setiap orang yang masih berpikir normal pasti tidak pernah menginginkan atau menghendaki penderitaan hadir dalam hidupnya. Bahkan orang berjuang dengan sekuat tenaga, mengerahkan semua energi, berjuang agar penderitaan itu menjauh dari hidupnya. Tetapi pertanyaan kritisnya ialah, adakah hidup yang tanpa tantangan dan pergumulan? Adakah hidup tanpa menghadapi penderitaan? Bukankah kenyataan hidup kita mengajarkan bahwa terkadang ketika kita melakukan kebaikan sekalipun, seringkali kita bisa menjumpai pergumulan dan penderitaan. Adik-adik ingat atau pernah menonton cerita yang lagi viral tentang Rizal, penjual jalan kote? Niatnya baik, niatnya tulus membantu orang tuanya agar tidak menderita. Tapi apa yang dialami? Rizal justru mendapatkan perundungan, dia dibuli dan pasti menderita. Hal ini pun mengajarkan kepada kita bahwa di tengah-tengah hidup ini selalu saja ada orang-orang yang ingin orang lain itu menderita. Selalu saja ada orang-orang yang memang gemar membuat orang lain menderita. Hal ini tidak boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Apapun penyebabnya, apapun tujuannya, perundungan, bully, membuat orang lain itu menderita, tentu bukan sikap yang terpuji di hadapan manusia, terlebih di hadapan Tuhan. Tetapi syukurlah bahwa Allah sudah memberikan kepada kita, menitipkan dalam darah daging kita, dalam DNA kita, agar kita juga peduli dengan orang-orang yang menderita. Melihat penderitaan yang dialami oleh Rizal, sang penjual jalan kote itu, justru membuat orang-orang peduli, menyatakan kebersamaannya dengan Rizal yang pernah mengalami penderitaan. Ini bukti bahwa Tuhan bisa mengubah sebuah penderitaan menjadi sebuah sukacita. Dan Allah bisa memakai siapa saja untuk menyapa dan peduli, sehingga sebuah penderitaan berubah menjadi sukacita. Adik-adik pemuda yang sama dikasih oleh Tuhan, perikop kita tadi menceritakan bagaimana Petrus dalam surat pastoralnya memberi penguatan kepada pengikut-pengikut Yesus supaya bertahan dalam penderitaan. Gereja pada saat itu baru mau bertumbuh. Gereja dalam arti persekutuan orang-orang yang percaya saat itu sedang mau bertumbuh di tengah-tengah himpitan orang lain, agama lain, masyarakat lain. Dan mereka tidak luput dari penderitaan. Untuk itulah Petrus mengirim surat, memberi penguatan agar orang-orang percaya kepada Yesus bisa bertahan menghadapi hebatnya penderitaan. Karena itu dalam pembacaan kita tadi, ayat 12, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Petrus mengatakan, jangan heran kalau karena imanmu maka engkau akan menderita. Orang-orang Kristen harus melihat penderitaan itu sebagai ujian. Dan sebuah ujian tentu saja
sering tidak ringan untuk dihadapi. Petrus mengatakan, sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Seseorang yang menderita karena imannya kepada Yesus, oleh Petrus dikatakan, dia telah mengambil bagian dalam penderitaan Yesus. Dan itu mesti dipahami sebagai sebuah sukacita, sebuah anugerah. Lebih jauh Petrus mengatakan, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Menderita karena iman kepada Yesus tidak membawa kepahitan selama-lamanya. Tetapi ada janji bahwa penderitaan itu akan diubah, akan dinyatakan ketika Yesus menyatakan kemuliaannya. Itulah pengharapan iman dalam menghadapi penderitaan karena iman kepada Yesus. Lebih jauh Petrus katakan dalam ayat 14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Petrus justru melihat dan meyakini bahwa seseorang yang dinista karena imannya kepada Yesus, di dalam diri orang itu ada roh Allah. Bukankah itu sebuah sukacita? Sekalipun menderita dalam iman, tetapi itu dipikul, dijalani bersama dengan roh Allah yang ada dalam diri kita. Petrus juga mengingatkan bahwa jangan sampai ada orang-orang menderita justru karena melakukan kejahatan. Sebagaimana yang terdapat dalam ayat 15. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Penderitaan model demikian pasti akan membuat seseorang akan sangat terpuruk dan semakin menderita. Tetapi orang yang menderita karena iman, kita percaya bahwa dia akan beroleh sukacita di dalam Tuhan. Adik-adik pemuda Kristen yang sama dikasih oleh Tuhan, kondisi kita sekarang ini, kita juga sedang menghadapi pergumulan dan penderitaan. Penderitaan yang tidak mudah, menghadapi sesuatu yang sangat berat. Oleh karena pandemi COVID-19 atau Corona. Saya berpikir bagi banyak orang muda, bagi banyak pemuda-pemudi Kristen, tinggal di rumah, tidak leluasa ke sekolah atau kuliah, tidak bisa bertemu dengan orang-orang lain, dengan sahabat berkumpul, bercengkrama bersama, tidak leluasa melaksanakan aktivitas sehari-hari. Pasti ini juga sebuah penderitaan yang tidak mudah untuk dihadapi. Tetapi sebagai orang-orang beriman kepada Yesus, mari kita hadapi situasi ini. Mari kita jalani situasi ini dengan iman. Hidup ini adalah anugerah Tuhan yang mesti dijaga, dipelihara untuk kemuliaan dan hormat nama Tuhan sendiri. Karena itu jagalah kesehatanmu, jagalah dirimu, jagalah hidupmu. Terlebih dengan iman, jaga diri orang lain di sekeliling kita. Ikutilah protokol kesehatan, jalani semuanya itu. Hindari kerumunan, jaga jarak,
pakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga kebersihan. Bukankah itu semua bisa saja dan merupakan bagian dari iman sebagai pemuda Kristen? Saat ini mungkin kita sendiri mengalami banyak pergumulan. Kita sendiri mungkin menghadapi banyak penderitaan. Tetapi bukan menjadi alasan untuk berhenti dan tidak berbuat atau tidak peduli kepada orang lain. Berbuatlah, bertindaklah, sekecil apapun yang kau lakukan untuk menyatakan kepedulianmu. Itu adalah buah iman sebagai seorang pemuda Kristen. Berdiam diri di rumah tidak berarti pasrah lalu menyerah. Tetapi sebagai pemuda yang dikarunia Tuhan tenaga dan pikiran yang kuat, yang bersih, seorang pemuda yang penuh dengan kreativitas, berbuatlah, bertindaklah. Karena kita percaya Tuhan sanggup mengubah penderitaan ini menjadi sebuah sukacita kalau kita jalani di dalam iman. Tetap semangat, jalani hidupmu dan peduli kepada orang lain. Tuhan memberkati. Bersama-sama kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, ajarlah kami untuk bisa bertahan menghadapi penderitaan dalam hidup kami. Mampukanlah kami sebagai anak-anak muda untuk bisa kuat, bertahan tegar, kokoh dalam menghadapi tantangan, pergumulan dan persoalan hidup. Dalam syafaat ini ya Allah kami berdoa, membawa teman-teman kami, rekan-rekan PPGT dalam Klasis Makale Utara. Ya Allah kami mohon berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami kekuatan dalam menjalani hidup ini. Kami berdoa untuk teman-teman PPGT Klasis Makale Utara yang bersuka cita oleh karena pertambahan umur yang Tuhan berikan bagi mereka. Kami percaya ya Tuhan, pertambahan umur yang kami alami setiap saat itu adalah anugerah dari Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjalani hidup ini di bawah terang firman-Mu sendiri.
Kami berdoa untuk teman-teman PPGT kelas Makale Utara yang telah lulus di tingkat SMA dan akan melanjutkan perguruan tinggi. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah dan tunjukkan jalan yang terbaik, sehingga mereka boleh meraih cita-cita, boleh menghadapi masa depan dengan iman dari Tuhan. Kami berdoa bagi teman-teman PPGT kelas Makale Utara dalam semua tugas tanggung jawab dan semua tugas pelayanan. Berikan kami sukacita untuk boleh mengangkat menjalaninya, dan berikan kami hikmat Tuhan, sehingga semuanya itu kami boleh kerjakan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri. Kami berdoa ya Tuhan bagi teman-teman PPGT kelas Makale Utara, jikalau ada yang di dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit, mari Tuhan sembuhkan dan pulihkan mereka, sehingga kembali sehat menjalani kehidupan seperti biasa. Kami berdoa ya Tuhan bagi rekan-rekan kami PPGT kelas Makale Utara yang berduka cita. Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan, sehingga mereka tetap melihat kuasa Tuhan sekalipun mereka sedang berduka. Kami berdoa ya Tuhan membawa kondisi situasi kami sekarang ini. Engkau melihat dan mengetahui ya Allah betapa rentannya kehidupan kami terhadap virus corona. Mari Tuhan berkati kami, berkati bumi yang telah Engkau ciptakan begitu baik ini. Kami yakin dan percaya bahwa virus ini tunduk di bawah kuasa-Mu ya Allah. Kami mohon, jauhkanlah virus ini dari tengah-tengah kehidupan kami semua. Kami membawa ke dalam tangan kasih akan saudara-saudara kami, keluarga kami, semua hamba-Mu yang terpapar virus corona ini. Berikan sukacita Tuhan, berikan semangat dalam menjalani kehidupan, dan kiranya mereka boleh pulih karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada mereka. Buat para dokter, para perawat, tenaga medis, semua yang terlibat dalam penanganan COVID-19, berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Berikan sukacita dalam mengemban tugas ini sekalipun berat ya Tuhan. Karena kami percaya mereka diutus Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk berkarya dan melayani sesama, terlebih berkarya dan melayani Tuhan. Berkati pemerintah kami ya Tuhan, sehingga mereka boleh berpikir, boleh bertindak bersama-sama dengan hikmat dan tuntunan dari Tuhan sendiri. Berkati Toraja ini Tuhan, sehingga di dalamnya kemuliaan selalu untuk Tuhan sendiri. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Inilah permohonan kami di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Yang tak kunjung lenyap
sama dikasih oleh Tuhan. Pergilah, jalanilah hidupmu dengan sukacita, hadapilah penderitaan dengan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terimalah janji berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat sore, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mewakili rekan-rekan pengurus PPGT Klasis Makale Utara, saya menyapa sahabat-sahabatku PPGT dimanapun berada. Semoga tetap sehat, tetap bersyukur, tetap menikmati kasih dan penyertaan Tuhan. Sampai hari ini, dampak dari pandemi COVID-19 atau virus corona terus kita rasakan, di mana pandemi ini memberi tantangan tersendiri bagi kita. Pandemi COVID-19 ini memperhadapkan kepada kita situasi yang berbeda, di mana kita tidak lagi beraktivitas seperti biasanya. Kita tidak bebas di dalam mengerjakan segala sesuatunya yang menjadi tanggung jawab kita, juga di dalam pelaksanaan ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Saudara-saudaraku PPGT dimanapun berada, meskipun dalam situasi saat ini melalui pengurus PPGT Klasis Makale Utara secara khusus yang membidangi pembinaan spiritualitas, kami mengadakan suatu program khusus di dalam rangka atau sebagai bagian dari upaya pemberitaan firman Tuhan yang akan terus menjadi dasar, pedoman dan suluh dalam setiap langkah kehidupan kita. Pelayanan ini atau program ini dapat teman-teman saksikan pada setiap hari Senin pukul 16, dan sekiranya teman-teman dapat memberi masukan atau komentar dalam hal yang membangun, kami selaku pengurus PPGT Klasis selalu siap untuk mendengarkan setiap masukan dari teman-teman. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung pelayanan ini. Terima kasih untuk doa dan kerjasama yang baik di dalam pelayanan ini. Semoga kita tetap menjaga kesehatan kita dan tetap membangun relasi dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam kader siap putus.